Sementara di pembahasan fikih itu tidak ada pembahasan santri wajib taat atas perintah gurunya. Gus, dari pembahasan tadi kan kalau sudah maju kepada pemilih, kira-kira dari tinjauan Islam sendiri, kita sebagai rakyat yang baik, warga yang baik, ketika ada pemilu seperti ini, apa kalau bisa dibilang hukumnya bagi warga ini yang tidak melaksanakan kewajibannya, artinya golput tadi? Ya, sebenarnya kan pemerintah kan tidak mewajibkan, istilah tidak memberikan satu ketegasan hukum tentang pemilihan ini dengan pemilihan, istilahnya rakyat kan diberikan hak wewenang sepenuhnya untuk memilih, dan itu adalah hak rakyat. Mau memilih silakan, tidak mau memilih ya silakan. Itu kan yang diberikan oleh pemerintah kan itu hak bebas lah, bebas untuk memilih secara secara definisinya seperti itu, bahasanya lah. Enggak, kalau menurut di aturan negara kita kan dalam mencoblos itu kan tidak wajib kan. Pemerintah tidak memberikan satu undang-undangan bahwa semua rakyat itu wajib kan warga mencoblos. Yang baik kan mencoblos kan gitu. Warga yang baik. Ini secara umum ya. Secara umum, secara negara bahwa rakyat itu diberikan hak sepenuhnya hak bebas untuk memilih dan tidak. Betul. Tapi kalau menurut secara agama bahwa pemilihan umum ini adalah bagian dari nasbul imamah, mencari pemimpin, mengangkat pemimpin. Betul. Di dalam agama nasbul imamah itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya di dalam negara, dalam bernegara ini harus benar-benar ada pimpinan. Betul. Dan itu fardu kifayah harus, karena negara akan porak-poranda ketika kosong dari kepemimpinan. Nah, ketika ada warganya nggak memilih, gimana Gus? Kan ini kan fardu kifayah, pokok sekiranya pemilihan ini pasti akan sukses walaupun tanpa dia mencoblos, memilih, tidak masalah, karena kan berangkat dari hukum fardu kifayah. Tapi lebih baiknya memilih. Tetap sama, fardu kifayah itu kan melakukan kan baik, pahala kan, karena kan melakukan satu kewajiban. Betul. Sama seperti kita tajhizul mayit, kita ngerumat orang mati, itu kan fardu kifayah. Kita ngerumat ya mendapatkan bagian dari kewajiban. Tapi ada kan kita diam, tidak ikut, ya tidak apa-apa kan. Tidak mendapatkan dosa begitu ya. Jangan ajak-ajak untuk golput. Ini namanya kan ajak-ajak supaya enggak suksesnya fardu kifayah. Betul. Nah, ini guys, berkenan dengan pilihan juga. Seperti yang kita ketahui bersama, kita hidup di daerah yang mungkin pesantren, yang notabene santri. Nah, ketika ada santri, ya ada seorang tokoh, bisa kiai, bisa panutan atau lainnya, setokoh, layaknya santri ke guru, ya guru ke santri, seperti itu. Ketika guru ini memberikan perintah atau dawuh, istilahnya si santri kan punya hak pilih sendiri, karena kiainya memerintah, wis pilih si A. Lantas dari santri ini kan punya pilihan. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau nggak nurut ke kiai ini gimana? Karena kembali ke pilihan itu kan hanya pribadi. Ketika diintervensi, ya apa sikap seorang santri ini? Apa memang samina wa ta'na, cuman dalam hal ini kan punya hak lah, hak pribadi seperti itu. Gimana Gus pandangannya Gus?
Jadi ketika kita sebagai santri sama ngomongnya, Betul. kemudian pas di musim-musim pilkada, Betul. ketepaan antara kita dengan guru kok tidak sama pilihan, dan ketepatan pas nasib, pas guru menyuruh kita untuk Si A. untuk memilih si A, dan itu tidak sesuai dengan pilihan kita. Yang kita sendiri si B kayak gitu. Kita milih si B. Terus bagaimana sikap kita sebagai Nah, santri seperti dalam itu. Kondisi seperti ini? Apakah kita wajib mengikuti perintah guru, atau mungkin kita boleh memilih pilihan sendiri, mengabaikan perintah guru? Memang dalam pembahasan antara guru dan murid ini di dalam kutubul fikih, khususnya di fikih ya, di ilmu fikih itu memang tidak tidak membahas secara jelas ya, secara jelas tentang kewajiban seorang santri menuruti atau taat adalah perintah guru. Yang ada kan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri, bahkan termasuk juga bertaatlah kepada kedua orang tua. Sementara di pembahasan fikih itu tidak ada pembahasan santri wajib taat atas perintah gurunya. Mohon maaf Gus. Secara fikih itu loh ya. Kalau ke taklimnya Gus. Nah, ternyata yang ada itu di sisi tasawufnya, di sisi tasawuf. Sehingga pembahasan tentang wajib taatnya seorang santri ke guru itu kan di taklim. Taklim itu adalah sisi adabiyah, adabnya, sisi tasawufnya. Betul. Sehingga di dalam ilmu tasawuf seorang murid itu memang ya hendak, salah satu kewajibannya adalah taat terhadap perintah guru. Bahkan seorang murid saking wajibnya taat kepada guru, takzim kepada guru, betul, itu tidak diperkenankan untuk protes. Bahkan dalam bahasa kitabnya tidak boleh seorang santri itu mengucapkan kata-kata lima, kenapa? Ketika guru perintah ini bertanya saja nggak boleh. Kok protes? Itu pun juga tidak boleh, artinya tidak boleh di sini. Itu sudah tidak tidak memenuhi sebagai santri yang benar-benar taat terhadap guru, takdim pada guru. Bahkan ini menjadikan hilangnya nilai keberkahan, kurang menghormati ya. Keberkahan guru bagi murid. Betul. Bisa-bisa si santri ini benar-benar tidak mendapatkan barokah dari gurunya gara-gara protes ini. Apalagi dengan nyata-nyata tidak nurut dengan perintah guru. Nah, terus bagaimana sikap kita ketika mengalami seperti ini? Kita jangan sampai tampakkan perbedaan kita di hadapan guru. Ketika itu tidak sesuai. Bahkan sebisa mungkin kita harus sama dengan guru, sesuai apa yang diperintahkan guru. Andaikan tidak, ya wis, mungkin hanya disimpan saja. Tapi tidak sampai. Tidak perlu menampakkan. Kalau gurunya si A, kita mau ke si B, yes, wajar-wajar saja apa gimana seperti itu. Tapi ke gurunya kita tidak usah menampakkan kayak gitu. Memang sebenarnya kan kalau menjadi santri yang benar-benar santri yang benar-benar takdim terhadap gurunya, mestinya harus benar-benar sam'an wa ta'atan, dhahiran wa batinan. Tidak sampai menyimpan sesuatu yang tidak sama dengan gurunya. Kalau kita kembali ke itu kata-kata atilmidu kal mayyit gitu ya. Seorang murid itu pasrah wis ya. Kayak mayit diputer ngene cari guru kan gitu ya. Memang sebenarnya tatanan adabiah seorang santri ke guru seperti itu adalah di guru spiritual. Guru yang benar-benar guru sing membimbing murid zahiran wa batinan. Tapi ya tetap walaupun mungkin bukan guru spiritual, walaupun kita hanya sekedar murid di madrasah, punya guru, kemudian guru tetap beliaunya adalah guru kita.
tetap kita harus takdim dan jangan sampai menampakkan sesuatu yang menjadikan guru itu menjadi tidak senang. Ya. Ketika guru perintah, ya kita berusaha untuk menjadi santri yang taat selama apa yang diperintahkan tidak menyalahi maksiat, menyalahi agama. Ya, agama. Oke. Nah, kembali lagi Gus, dari pemilihan juga di masyarakat ini kan banyak yang terjadi, yang kita hadapi, bahkan dalam pemilihan ini beda pilihan saja itu terjadi sampai ya nggak nyopo, ya wis, ya saling nggak enakan lah seperti itu. Ya apa sikap kita seperti itu? Nah, memang itu harus kita hindari. Kenapa? Karena namanya beda pilihan itu kan wajar. Wajar kita beda pilihan. Bahkan di dalam hal memilih di sini itu kan memilih pemimpin untuk masa depan. Sementara bagaimana masa depan orang yang kita pilih, apakah mesti baik apa enggak kan belum tentu. Sehingga dalam mendukung kita jangan terlalu fanatik, jangan terlalu membabi buta. Sewajarnya. Kalau di kacamata kita kandidat ini adalah memang yang terbaik, ya sudah ini kita dukung, kita pilih. Dan tidak mati-matian wes. Karena ya tidak tahu nanti akan menjadi orang yang benar-benar lurus ya tidak tahu. Sesuai harapan kayak gitu ya. Ya mungkin nanti ternyata setelah menjadi pemimpin malah korupsi ya mungkin. Luar biasa. Sehingga tidak perlu kita mati-matian dalam mendukung, sehingga tidak sampai terjadi gesekan antar anak dengan orang tua, tetangga antar teman dan sebagainya. Tak nyaman deh. Oke, Gus, ini pertanyaan terakhir Gus ya. Nah, kita sebagai warga Indonesia yang baik dan juga kita di dunia demokrasi, kita sebagai umat Islam, kriteria pemimpin itu seperti apa Gus? Kan ada kriteria sosok pemimpin yang layak untuk kita pilih. Secara pandangan Islam secara umum seperti itu, Gus. Apalagi sekarang ini momen pilpres. Siapa di antara 3 kandidat yang nanti kita pilih? Ya itu terserah mau pilpres, yang penting tetap nanti kita simpan dalam hati kita masing-masing. Kita memakai umum saja. Umumnya seperti apa menurut pandangan Islam seperti itu? Ini tetap tidak terlepas dari tuntunan yang ada dalam kitab fikih tentang syarat-syarat seorang pemimpin. Syarat-syarat seorang pemimpin. Pertama adalah al-adalah, harus orang yang adil. Adil di sini adalah orang yang tidak pernah melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina, mabuk-mabukan. Berarti berkelakuan baik seperti itu. Dan juga tidak dan amaliannya itu lebih kuat yang baik daripada jeleknya. Itu adalah orang yang dianggap adalah, bukan orang fasik. Adalah di sini adalah lawan dari fasik. Orang fasik adalah orang yang telah melakukan dosa besar atau orang yang istiqomah melakukan dosa kecil sampai lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Itu yang pertama. Yang kedua tentu adalah al-ilmu, orang yang punya kepandaian, punya ilmu ya. Yang mana dengan ilmu nanti dia mampu untuk memimpin negara ini, atau membawa desa kita ini, atau membawa kabupaten kita ini untuk yang lebih baik. Tentu membutuhkan ilmu, punya wawasan yang tinggi. Betul. Dan yang ketiga adalah salamatul hawas minasami wal basar wal lisan. Ya paling tidak harus orang yang benar-benar sehat jasmani, rohani. Secara jasmani ya sehat, pandangan ya normal, mendengar, pokok secara jasmani sehat, rohani juga sehat. Dan kemudian yang keempat adalah salamatul a'dha
min naqsin yamna'u an istifa'il harakah wa sur'atun nuhud. Dan juga orang yang selamat anggota-anggota badannya, ibarat Nggak jalan cacat gitu ya ya? bisa jalan, bangun ya enak bangun. Jadi orang yang benar-benar sehat jasmani rohani tadi lah. Tidak disabilitas ya. Oke. Dan yang kelima adalah ar-ra'yu al-mufti ila siyasatir ra'iyah wa tadbiril masalih. Yang kelima adalah orang yang punya ide-ide kreatif, ide-ide yang kokoh, yang kuat untuk membawa kemajuan baik di dalam agama dan Berarti faton lah begitu ya Gus ya. punya Cerdas. kecerdasan. Cerdas. Ya. Dan yang keenam adalah punya keberanian, asyaja'a wan najdah, memang orangnya pemberani, gagah, Mengambil keputusan. berani mengambil keputusan, tidak terintervensi oleh pihak-pihak lain. Yang benar-benar murni dari pribadinya, tidak ada intervensi orang-orang yang punya kepentingan. Dan yang ketujuh, tapi yang ketujuh ini adalah an-nasab. Tentu ini mungkin kalau kita berlakukan sekarang tidak begitu berlaku, karena nasab di sini adalah maksudnya adalah dari kaum Quraisy. Kalau kaum Quraisy kan orang Arab sana kan. Artinya mungkin dari cukup ke orang tuanya lah itu dia. Ya paling tidak ya silsilah harus keluarganya. Ya, punya nasab yang jelas, punya silsilah yang jelas. Yang baik. Mungkin itu secara garis besar seperti itu. Kriteria pemimpin yang layak untuk kita pimpin. Jadi kesimpulannya amanah pastinya Gus ya, pasti amanah, cerdas gitu ya. Nasabnya jelas ya gitu ya. Nah, pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan narasumber Wakil Rais MBC NU Lekok, Gus Ustadz Asy'ari.